Konflik Maluku 1999 2002. Karya Denny J.A. Kembali terbangun pendeta itu. Pukul 2 dini hari. Pendeta tak nyenyak tidur. Seminggu sudah, bangun 2-3 kali dalam satu malam. Doa diulang-ulang. Maafkan aku, ya Tuhan, jika tindakanku salah. Hukumlah aku, kuterima semua. Tunjukkan aku jalan yang benar. Rasa sesal menggantung di langit-langit kamar. Rasa salah menempel di bohlam lampu, di kaca jendela, hingga di dinding-dinding ruang itu. Air mata pendeta mengaliri ubin-ubin di sana. Berita itu memukulnya teramat keras. Satu keluarga Muslim di Maluku sebanyak 6 orang mati dibantai. Ribuan korban memang telah mati. Konflik di Maluku bertambah gila. Laskar Kristus versus laskar jihad menjelma sekawanan harimau lapar. Memangsa siapa saja yang bukan sekawanan. Tapi dibantainya satu keluarga Muslim. Suami, istri, dan anak-anaknya, keenam-enamnya mati. Itu puncak kegilaan. Sayup terdengar yang membantai mereka kelompok mawar. Kelompok ini datang pada pendeta seminggu lalu. Mereka bercerita dengan menangis. Pak Pendeta, ayah saya dibunuh. Padahal ia sudah tua renta. Mereka kejam sekali. Ibu saya trauma. Hingga kini dia diam, tak bisa bicara. Ada yang pamannya diparang mati di jalan. Ada anaknya yang ditembak di kepala. Ada yang gerejanya dibakar. Mereka ketakutan, tak percaya diri. Pendeta menguatkan hati. Doa bersama dilakukan. Ujar pendeta, membela diri, membela agama, memperkuat gereja, itu perang suci. Robert nama pendeta itu. Pendeta memberikan arahan. Kontak tokoh ini. Ia akan memberi kalian senjata, membela diri, membela agama, mempertahankan gereja. Pendeta memberi mereka bunga mawar. Ini simbol keberanian, simbol kesucian.
Pendeta menamakan mereka kelompok mawar. Sentuhan pendeta menjadi mantra. Semut tumbuh menjadi gajah. Mereka merasakan kekuatan surga masuk dalam jiwa. Mereka berteriak semangat, "Haleluya! Haleluya! Puji Tuhan!" Tak pendeta duga, kelompok mawar kerasukan. Mereka tak hanya bela diri, mereka menyerang, buas, liar. Satu keluarga muslim dibantai, tiada sisa, semua mati. Tuhan, ampun Tuhan, bukan itu maksud beta. Ampun. Pendeta menangis meraung. Dicium salib itu. Tahun 2001, Maluku bertambah gila. Puluhan masjid dirusak, puluhan gereja dibakar, ribuan muslim dibunuh, ribuan Kristen dibantai. Anak-anak usia 10-13 tahun, mereka sudah membawa parang, mereka sudah pula membunuh. Konflik meluas, tak hanya di Ambon, tapi menjalar ke semua pulau di Maluku. Tak hanya di kota, tapi juga di desa. Burung-burung kematian terbang di langit Maluku. Setan dan iblis keluar dari neraka, menyerbu dan masuk ke tubuh para pembunuh yang merasa pejuang. Darah mengalir dari parang dan kapak. Amarah berbicara lewat tombak, panah, pisau, senapan, dan basuka. Atas nama agama, atas nama kesucian, mereka cekek leher para bocah. Allahu Akbar. Lalu mereka membunuh. Haleluya. Lalu mereka membantai. Di Maluku dikenal bambu gila. Itu tradisi sejak ribuan tahun lalu. Ketika itu, Maluku menganut animisme. Sepotong bambu sepanjang 2,5 meter. Diameter bambu 8 cm. 7 lelaki kuat memegang itu bambu. Kemenyan pun dibakar. Seorang pawang membaca mantra. Abrakadabra. Bambu itu bergerak, berputar kanan dan berputar ke kiri. 7 lelaki itu susah payah tak kuasa menahan gerak bambu. Roh bambu hanya berhenti. Pawang menghentikannya. Kini bambu gila itu menjelma dalam jiwa orang-orang Maluku
semua tak kuasa, bambu gila rajanya, rakyat banyak hambanya. Bedanya, ini bambu gila menyuruh, bunuh, habisi, bantai, tembak, panah, parang, tusuk. Dan tak ada pawang menghentikannya. Satu hari, Pendeta Robert mendengar kabar. Itu yang membuatnya riang. Upaya damai di Maluku dimulai. Laskar Kristus, laskar jihad berjumpa di Malino, Sulawesi Selatan. Pemerintah pusat berinisiasi. Senjata harus diserahkan. Ada yang membuat Pendeta Robert lebih senang. Persahabatan Pendeta Jack Manuputi dan Ustadz Abidin Wakano. Mereka menjadi wakil masing-masing komunitas, Kristen dan Muslim bersaudara. Mereka bergerak dari masyarakat untuk masyarakat melalui masyarakat. Mereka pertemukan kembali dua komunitas. Komunitas Kristen mereka bawa berjumpa dan hidup dalam komunitas Muslim. Komunitas Muslim mereka ajak datang dan hidup dalam komunitas Kristen. Itu dua bocah dulu menjadi tentara. Mereka juga berperang. Kecil-kecil sudah membunuh. Dari Kristen bernama Ronald Reagan. Dari Islam bernama Iskandar Selamat. Ronald baru berusia 10 tahun ketika ia masuk medan tempur. Iskandar berusia 13 tahun ketika ia bergabung Laskar Jihad. Kini Ronald dan Iskandar bersahabat. Mereka diangkat duta perdamaian. Mereka aktif mengajak orang lain menjadi provokator damai. Pendeta Robert merenung. Apakah aku menjadi Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus? Jika aku tak lagi mendorong komunitas Kristen untuk perang, apakah aku berkhianat jika kini bukan hanya komunitas Kristen, tapi juga komunitas Muslim yang aku lindungi? Mereka semua putra-putri Maluku. Mereka semua manusia, punya rasa takut yang sama, punya amarah yang sama, menyimpan cinta yang sama. Pendeta Robert berada pada titik balik. Ia tak hanya menyimpan salib dan Injil, tasbih dan Al-Quran juga tersedia di meja kamarnya. Ia akan pelajari. Ia terima itu resiko, acap kali salah dimengerti. Oleh komunitas Kristen, ia dianggap berkurang militansinya membela gereja. Oleh komunitas Islam, ia dianggap mempelajari Islam agar lebih mudah mengubah orang Islam menjadi Kristen. Tahun 2002, Maluku masih rentan. Walau perjanjian damai sudah diterima, perang terbuka bisa pecah lagi. Tapi ini Pendeta Robert yang berbeda. Ia lahir kembali.
Sinar datang entah dari mana. Hatinya berdebar, tapi menyala api yang lain. Sore itu, Pendeta Robert lepaskan sepasang merpati terbang ke langit Maluku. Malaikat pembawa damai turun dari surga, menyertai sepasang merpati, menyebarkan kembali benih cinta di Ambon, benih damai di Maluku. Tiap saat dan kerja